Halo, assalamualaikum teman-teman, sahabat Dewi Orchid, kembali lagi di vlog saya. Nah, pada video kali ini saya itu ingin membahas beberapa jenis anggrek yang sedang bermekaran ya. Nah, di sini ada anggrek vanda yang motifnya seperti macan ya. Ini kalau ID-nya sih saya lupa ya, soalnya dia tidak punya name tag, tidak punya ID. Kemudian ini ada anggrek Kalimantan. Untuk namanya sendiri saya lupa ya. Saya cuma taunya anggrek kalau tidak salah sih Coloin pandurata ya, Coloin pandurata. Nah, ini dia itu gampang untuk berbunga ya, cepat berbunga, kemudian warnanya hijau, tapi dia kadang-kadang disebut anggrek hitam juga, mungkin karena ada hitamnya gitu ya. Terus dia punya sen atau punya wangi ya, punya wangi yang khas. Nah, di sini dia untuk pertumbuhannya itu sangat cepat, dia seperti ini ya. Dia itu bercabang-cabang atau bertunas-tunas ya. Memiliki ruas-ruas, bukan ruas ya. Dia berkembang biak dari ini, dari tunasnya. Dia cepat berkembang ya, sama seperti dendrobium juga. Mirip-mirip dendrobium. Cuman beda dari struktur batangnya. Kemudian bagaimana cara saya merawatnya? Jadi kalau anggrek yang paling tidak rewel itu sebenarnya anggrek ini ya. Jadi dia itu bentuk daunnya seperti pohon, seperti daun kelapa kayak gini. Ini ya. Terus ya saya medianya saya pakai campuran arang dengan pakis cacah ya. Nah, ini dia cukup dia itu sangat menyukai sinar matahari yang terang, tapi tidak full day ya, mataharinya tidak full day, dari pagi sampai sore juga tidak. Sebaiknya dia agak ternaung, misalnya kena matahari pagi saja kayak gitu. Dan dia juga sangat suka dengan terkena hujan ya. Jadi lebih bagus kalau dia itu diekspos ke hujan-hujan secara langsung. Nah, kalau untuk pemupukan sih saya tidak terlalu sering memupuk ya. Kalau untuk anggrek yang ini paling sebulan sekali atau 2 kali ya, kalau misalnya saya sempat. Soalnya kadang saya tidak sempat untuk misalnya tiap minggu. Saya sekarang itu memupuk anggrek itu frekuensinya agak berkurang ya, soalnya mungkin karena kesibukan saya juga. Yang biasanya itu saya bisa memupuk seminggu 2 kali, ini jadi sisa sebulan sekali atau 2 kali saja. Tapi itu cukup untuk merawat, memberikan nutrisi kepada anggrek ya. Jadi jika anggrek kita tetap memberikan nutrisi ya, walaupun dengan frekuensi yang tidak sesering biasanya, itu anggrek akan tetap hidup subur dan bisa berbunga. Yang penting dia mendapatkan sinar yang cukup dan juga penyiraman yang teratur ya. Nah, saya di sini juga ingin memperlihatkan dendrobium. Nah, dendrobium saya ini tidak banyak ya, tapi dia cukup rajin berbunga juga. Nah, kalau ini saya lupa ini ID-nya apa. Nah, tapi dia bisa tumbuh dengan subur. Dan di sini saya juga menggunakan medianya itu, di sini beda ya dengan yang anggrek yang tadi Coloin pandurata. Di sini saya itu menggunakan kulit pinus dan juga sphagnum moss ya. Nah, dia ternyata lebih suka media ini. Karena sebelumnya saya biasanya itu kan menanam dendrobium itu menggunakan pakis caca, akar pakis ya, pakis. Tapi tidak sesubur yang sekarang ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya kalau saya menanam dendro itu selalu kurus. Nah, setelah saya tanam dengan media ini, menggunakan pot plastik, dia justru bisa tumbuh lebih subur lagi ya. Seperti ini juga ini. Nah, ini dia lebih subur lah ya dari batang yang sebelumnya. Kemudian ini juga dia lebih cepat berbunga. Nah, di sini yang lain itu baru tumbuh anakan ya, masih sementara tumbuh anakan. Kemudian yang ini dia berbunga juga. Nah, jadi jika kita ingin
menumbuhkan dendrobium dengan cepat, itu alangkah baiknya dia diberi moss ya. Jadi anggrek dendrobium itu juga sangat menyukai kelembaban yang banyak. Jadi jika ingin mempercepat pertumbuhannya, sebaiknya kita kasih sphagnum moss ya. Tuh rata-rata pakai sphagnum moss, walaupun di sini ada beberapa yang menggunakan arang karena saya kehabisan kulit pinus. Jadi saya ganti arang tidak apa-apa, yang penting ada sphagnum mossnya ya. Nah di sini untuk dendro, selama saya merawatnya itu saya perhatikan dendro juga tidak terlalu suka yang matahari full ya. Maksudnya full penyinaran dari pagi sampai sore dia tidak terlalu suka, karena dia juga bisa terbakar daunnya nih seperti ini. Nah jadi di sini saya kasih agak naungan seperti ini ya, dia di rak. Jadi dan dia juga terhalangi oleh tembok di samping rumah. Jadi dia itu hanya terkena matahari siang, tapi di sini pencahayaannya cukup terang ya. Dan pada siang hari juga dia agak ternaungi oleh ini raknya ya. Jadi dendro itu juga bisa tumbuh subur, asal jangan tidak terlalu kepanasan, karena kalau terlalu mataharinya terlalu intens dia akan membakar daunnya ya. Selain anggrek, di sini saya mau memperlihatkan juga koleksi tanaman saya yang lainnya. Jadi selain anggrek, saya juga sekarang itu hobi dengan tanaman-tanaman daun-daun yang lucu-lucu yang lainnya. Nah di sini ada beberapa calathea saya punya. Yang ini jenis ini calathea apa ya, saya lupa namanya, kalau tidak salah sih makoyana ya. Dia itu rimbun, cepat sekali dia tumbuhnya. Kemudian dia itu agak pendek ya, jadi lucu. Ini kalau misalnya kita jadikan dia tanaman hias untuk di ruangan, di dalam rumah, di meja, itu juga sangat cantik ya. Nah di sini makanya saya sekarang sangat suka dengan calathea karena sangat mudah dirawat dan juga cepat untuk berkembang biak. Nah selain itu di sini ada Fittonia. Kenapa saya sangat suka dengan Fittonia ini? Di sini sih baru ada satu warna ya. Sebenarnya Fittonia itu ada banyak macam warnanya, tapi saya cuman baru dapat yang ini. Nah ini lucu sekali ya warna daunnya, pink terang hijau campur hijau gitu. Nah dia sangat lucu teman-teman. Nah ini kalau kita jadikan tanaman indoor plants itu sangat cantik sekali. Dan dia juga ini ada bunganya ya kayak gini. Bunganya juga lucu. Nah ini dipajang di dalam rumah itu juga sangat cantik. Kemudian ini apa ya, sirih apa, marble, tanaman sirih-sirihan gitu. Nah ini ada kuping gajah. Kalau kuping gajah atau anthurium itu di sini ada saya beberapa macam. Di sini ada yang, kalau ID-nya sih saya juga lupa ya. Pokoknya dia hybrid gitu, jadi sudah persilangan. Kalau yang ini nih tarantula ya, atau clarinervium. Jadi anthurium itu juga tanaman yang sangat cantik dan unik, jadi sangat bagus juga untuk pecinta indoor plant. Calathea ini saya lupa namanya ya. Calathea, dia mirip-mirip orbifolia. Kalau orbifolia tuh yang ini. Nah ini dia. Jadi teman-teman pecinta dedaunan, ini juga sangat cantik teman-teman ya untuk indoor. Dia daunnya itu lebar nih, lebarnya itu melebihi tanganku lebarnya ya. Nah kemudian dia itu juga cepat berkembang biaknya. Dia akan cepat menghasilkan daun baru. Nah ini daun yang muda ini adalah daun barunya. Nah ini kemarin dia satu pot aja, terus sudah saya pindah lagi ke pot yang lain. Ini dia sudah dipisah. Kemudian ini juga ada calathea, saya juga tidak tahu ID-nya ini apa, tapi dia juga daunnya juga lucu dan cepat berkembang biaknya. Ini juga saya lupa namanya apa ya, Thai Beauty kalau tidak salah ya. Kemudian ini yang kayak apa ya, calathea ekor merak. Dia lucu juga ya, motifnya sangat lucu. Itulah yang menyebabkan saya sangat suka sama calathea seperti ini. Daunnya itu lucu-lucu ya. Dan juga dia sangat rimbun teman-teman. Nih, cepat banget rimbunnya nih. Kemudian ada juga yang ini nih, saya lupa juga apa ID-nya nih. Nah selain itu saya juga suka begonia. Ini begonia kan banyak sekali jenisnya ya, tapi yang ini inilah, kalau yang ini sih yang standar yang banyak ditemukan di mana-mana.
Nah ini begonia juga, saya suka juga begonia yang ini. Kalau kayak gini juga ini begonia standar ya, yang standar ini. Kalau yang bagus tuh yang ini, cuman kemarin dia sudah pas rimbun-rimbunnya lalu dia mati. Jadi sebenarnya begonia itu gampang-gampang susah juga ya, soalnya gampang dia ditanam dengan cara stek, tapi gampang juga dia mengalami busuk batang atau busuk daun. Ini saya kembang biakan lagi, saya stek lagi. Dia sudah numbuh tunas-tunas baru lagi. Tanaman favorit saya yang gampang rimbun juga ini nih, Anthurium yang biasa ya, kuping gajah yang biasa. Nah itu awalnya dari satu pot terus dia berkembang biak. Nah ini awalnya dari satu pot jadi banyak sekali ya, jadi sekitar hampir 10 pot mungkin. Tapi di sini juga dia mudah terbakar daunnya teman-teman. Ini kan sudah kena matahari, jadi dia sudah kuning-kuning daunnya. Jadi dia itu mungkin karena mataharinya di sini terlalu panas, jadi kita juga butuh memberikan shade atau tempat berteduh sedikit ya. Kalau matahari pagi saja mungkin boleh, tapi ini di sini dia kebetulan terkena matahari siang hari, jadi dia itu bisa terbakar daunnya. Tapi ini lucu sekali untuk dijadikan rumpun ya, apabila teman-teman ingin membuat tamannya, itu bisa dijadikan untuk tanaman yang dijadikan serap atau kayak rumpun di taman-taman kita gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video saya, sampai jumpa di vlog berikutnya ya.